Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 02 Majakerta, kepada Bapak dan Ibu guru dari SD 01 sampai 05 Majakerta yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, acara inti. Dan acara yang selanjutnya adalah penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu acara pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidillahil lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Hayril maghdubi alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sustin, kepada Ibu Sustin di sini. Hadirin di momen untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati, dan kami berharap pada Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan umpan balik kepada Ibu Rahmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Mojokerto, Bapak Nosiko SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul. Bapak Ibu bisa menghadiri undangan dari saya tanpa suatu kendala apapun, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Rahmawati SPD SD Negeri 02 Mojokerto CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Sholawat serta salam kita sanjungkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya berdiri bukan berarti saya jauh lebih pintar, Bapak Ibu. Saya sedang belajar. Nah, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sedikit gambaran, Bapak Ibu ya. Nanti kita di sini santai mawon, santai mawon. Kemudian sekarang juga sudah ada pembukaan guru penggerak angkatan 11 ya. Barangkali nanti setelah diseminasi ini Bapak Ibu tertarik ya, harus tertarik untuk mendaftar karena ini masih dibuka seperti itu. Mungkin nanti juga saya bisa membantu ya, mungkin tips-tips supaya bisa lolos masuk guru penggerak itu seperti apa, seperti itu. Nah, tujuan diskusi hari ini saya mengundang Bapak Ibu semua ke sini ya. Itu tujuannya untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tidak hanya itu saja ya. Tujuan yang lain itu saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak tentang penerapan budaya positif di sekolah. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Nah, sebelum memulai ini ada pertanyaan memantik ya. Nanti tolong dijawab setuju atau tidak setuju ya, dengan mengacungkan tangan. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa mboten? Yang setuju ngacung. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini biasa ada dua yang mengacungkan tangan ya, berarti Bapak Ibu ini biasanya ini suka menghukum. Tidak apa-apa. Saya sendiri juga suka menghukum ya, ada temannya. Kemudian yang kedua, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Ini banyak sekali yang setuju. Berarti yang tidak setuju itu tidak pernah memberikan hadiah kepada siswanya ini. Saya juga sering ini, yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Nah, kalau ini banyak yang setuju ini. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Berarti Bapak Ibu guru di sini dalam memberikan pembelajaran selalu menjadi teman ya. Gitu. Nah, apakah jawaban Bapak Ibu tadi setuju
setuju, kemudian ada yang tidak setuju. Itu menurut Bapak Ibu itu jawabannya benar atau benar nggih? Benar. Nggih benar. Nanti ya dari diseminasi ini mudah-mudahan bisa terjawab ya. Apakah tadi yang Bapak Ibu jawab setuju dan tidak setuju itu ternyata benar atau tidak ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa konsep inti budaya positif ya yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Banyak sekali ya materinya ya. Mudah-mudahan nanti tidak lama Bapak Ibu. Dari konsep inti ini, menurut Bapak Ibu yang menarik yang mana ya? Apa tidak ada yang menarik? Yang menarik yang mana Bapak Ibu? Disiplin positif. Disiplin positif. Ya, ini kebanyakan disiplin positif. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sering mendengar ketika pembelajaran guru itu pembelajaran itu berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Ada yang bisa membantu saya menanggapi pembelajaran yang berpusat pada guru itu yang seperti apa sih ya? Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa itu yang seperti apa? Khusus bisa khusus? Tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang salah. Pembelajaran berpusat pada guru, saya coba jawab bahwa pembelajaran atau materi pembelajaran itu sudah ditentukan atau sudah dirancang oleh guru itu sendiri sehingga siswa langsung bisa mengikutinya. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi guru itu tidak memaksakan atau tidak sekehendak guru itu sendiri. Jadi apa yang dijawab oleh siswa atau rancangan-rancangan dari siswa, tanggapan-tanggapan dari siswa itu harus dimengerti oleh guru sebagai bahan untuk pembelajaran tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa jawabannya khusus ya. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Nah, jadi kita itu dalam memberikan pembelajaran itu harus berpusat pada siswa ya. Apakah di sini Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran sudah berpusat pada siswa atau belum? Belum ya. Nanti mungkin setelah mengikuti diseminasi ini ya, Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu apa sih? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita itu harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, sesuai yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi tugasnya seorang guru itu ya, kita itu hanya menuntun ya, menuntun anak-anak kita. Kita hanya memberikan contoh ya. Itu. Jadi dalam memberikan pembelajarannya itu juga profil belajar Pancasila.
Nah, profil pelajar Pancasila itu ada apa saja sih? Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, terus apa lagi? Bergotong royong, terus mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian dilanjutkan disiplin. Apakah makna disiplin? Coba Bapak Ibu, kalau dengan kata disiplin yang di benak Bapak Ibu itu apa ya? Biasanya kalau disiplin itu kaitannya dengan apa ya? Siapa yang mau memberikan pendapat disiplin? Coba kaitannya dengan apa ya disiplin ya? Ibu barangkali bisa memberikan pendapatnya. Biasanya kalau disiplin itu dikaitkan dengan apa coba ya? Disiplin biasanya dikaitkan dengan sikap ya, sikap dan aturan. Luar biasa jawabannya, betul sekali ya. Kalau kita itu mengaitkan disiplin itu biasanya dengan aturan ya, itu. Namun ya ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu ya, kalau di budaya kita ya makna disiplin itu telah berubah ya menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Intinya itu kepatuhan aturan seperti itu. Kalau kita sendiri ya menganggap disiplin itu seperti itu ya. Jadi kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan itu bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia itu. Padahal disiplin sendiri itu artinya belajar, tapi kita itu di budaya kita itu memaknainya itu sudah berbeda ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gerson ya. Nah, jadi contohnya apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu ya? Bisa kita lihat contohnya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian menurut Ibu Primary Years Program, ya, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Keterampilan hidup, contohnya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan ini ya itu nantinya sebagai dasar kita dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Nanti ya di materi berikutnya. Jadi nanti dalam pembuatan keyakinan kelas itu ini dijadikan sebagai nilai-nilai dasarnya. Sekarang kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia ya. Ini sudah tidak asik lagi ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan
kegiatan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sangat penting, ya, dan harus terpenuhi. Nah, coba ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Apa kaitannya coba dalam pembelajaran? Ini sebagai contoh saja, ya. Ketika pembelajaran ini biasanya pagi-pagi sudah mau memulai pembelajaran, namun ada salah satu biasanya peserta didik kita yang kelihatan tidak semangat, lemas. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada, ya, ada yang seperti itu. Biasanya sikap kita bagaimana? Kalau kita sudah konsentrasi mau memberikan pembelajaran, melihat ada salah satu anak yang seperti itu, sikap kita bagaimana? Emosi atau tidak? Hah? Emosi atau tidak? Tidak, oh bagus, luar biasa, ya. Kalau saya itu emosi, saya masih melihat anak seperti itu. Nah, ternyata ya jadi guru itu tidak boleh langsung emosi, ya. Kita harus mencari tahu dulu kenapa kok anak tersebut kok hari ini kok lemas, tidak mempunyai semangat, ya. Setelah ditelusuri, ternyata kebutuhan tidak makan, itu tidak sarapan, ya. Jadi ketika mendapatkan anak yang seperti itu, ini tidak boleh langsung dimarahi, ya. Itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, ya. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga sering kita jumpai dalam pembelajaran kelompok. Misalnya hari ini kegiatannya berdiskusi seperti itu, ya. Biasanya kan ada beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut biasanya itu ada salah satu anak yang katanya bukan bestie seperti itu, ya. Ada kan tidak Bapak Ibu? Ada, tidak mau mengerjakan bersama-sama, minder, ya, sendirian, kurang percaya diri. Ya, ditukarikan sana, ya, itu. Jadi, ya, dibully, ya. Ini ternyata juga anak tersebut itu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, yaitu dia itu ingin mempunyai rasa diterima di dalam kelompoknya, itu seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar, ya. Salah satu contohnya, ya, itu ketika dalam pembelajaran, ya, terkadang ada anak, ya, saya juga senang kalau melihat kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini sering kita jumpai, ya, saya sendiri ketika memberikan pembelajaran itu terkadang banyak ceramahnya. Nah, ketika pembelajaran banyak ceramahnya, terkadang ada anak itu yang sering keluar masuk ke WC, ya. Alasannya mau WC, padahal tujuannya itu tidak, ya, bosan, ya. Bosan, mereka itu pengen bebas, ya. Makanya kita sebagai guru itu harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswanya. Kemudian berikutnya yaitu kesenangan. Kesenangan contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa, ya. Ini juga saya sering menjumpai ketika pembelajaran anak-anak itu terkadang tertawa sendiri, ya. Nah, tertawanya itu kita sebagai guru jangan langsung emosi, sudah biarkan saja, karena mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa kesenangan. Kemudian kita lanjutkan motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi motivasi itu ada dua ya, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar atau dorongan dari luar, itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik ya. Nah, ini ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sebagai contoh ya, saya berangkat gasik ke SD, lari-lari karena waktunya tinggal menit, itu supaya tidak apa? Tidak kena hukuman. Ya, tidak kena hukuman. Di presensi keterangannya tidak TB seperti itu ya. Jadi di presensi itu supaya keterangannya tidak TB. Jadi saya itu motivasinya berarti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bedi ya. Saya takut dipanggil oleh BKD itu ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini misalnya Bu Guru Purwati ini di sekolah rajin sekali, berangkatnya gasik, kemudian pagi-pagi langsung membersihkan apa saja pokoknya dibersihkan seperti itu. Misalnya ini, karena ini mendapatkan imbalan ya, ini mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah misalnya. Ini dipuji ya. Ini juga motivasinya itu karena ada penghargaan seperti itu ya. Kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga ini ya, itu guru sudah bisa memberikan contoh untuk murid-muridnya ya, nilai-nilai keteladanan ini. Jadi kalau yang ketiga ini itu bukan lagi karena ada imbalan atau takut karena hukuman. Jadi tujuannya, motivasinya ya yang ketiga ini itu semata-mata untuk memberikan contoh murid-muridnya. Coba menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini menurut Bapak Ibu yang paling bagus itu yang mana? Apa nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? 3. Nomor 3 ya, benar ya. Kaitannya dengan motivasi ya, ini ada 3 istilah ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi ya. Apa sih bedanya hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi ya? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sebagai misal nih, ada peserta didik kita yang datang ke sekolah terlambat, kemudian kita sebagai guru memberikan hukuman, sana mencuci WC seperti itu, ya. Nah, hukuman itu berarti kan tidak direncanakan ya, Kemudian murid juga tidak bisa menawar, ya, tidak bisa menawar, karena yang membuat itu gurunya atau sekolah itu sendiri. Dan biasanya itu hukuman itu kalau tidak fisik ya psikis itu ya, itu untuk hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid ya. Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi, supaya ada gambaran ya. Kalau konsekuensi sebagai contoh, misalnya pas hari Senin ya, ketika upacara bendera, ada anak yang tidak memakai atribut lengkap ya. Kemudian anak tersebut disuruh menyapu halaman ya. Konsekuensinya ketika tidak memakai atribut lengkap, konsekuensinya itu disuruh menyapu halaman. Namun tetap saja ya, adanya konsekuensi tersebut, murid itu tetap dibuat tidak nyaman ya. Murid itu merasa malu, aku izin ya, gara-gara tidak memakai
atribut, jadi saya disuruh menyapu ya. Tetap saja ya, murid itu dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi. Sudah ada yang dengar istilah restitusi? Belum. Saya sendiri baru tahu kemarin karena mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini tujuannya untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di dalam restitusi ya itu ada dialog antara guru dan siswa. Nantinya itu dari kesalahan anak tersebut ya itu nanti dicari solusinya secara bersama-sama ya. Nanti untuk lebih jelasnya ya akan saya jelaskan pada tahap segitiga restitusi. Dari ketiga ini menurut Bapak Ibu yang paling baik itu yang mana? Restitusi. Posisi kontrol guru ini sangat menarik ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau gambarnya seperti ini, menurut Bapak Ibu ini guru apa yang menjadi penghukum? Padahal saya tidak sengaja ini. Kebetulan kok ini gambar yang seperti ini ya. Ini kebanyakan sekali dilakukan oleh guru olahraga ya. Sebagai penghukum. Iya, saya sendiri juga sebagai penghukum ya. Gambarnya seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Kasihan atau tidak itu gambar? Kasihan, anak tersebut merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol guru tersebut dilihat dari gambarnya saja yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus itu yang mana? Sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Yang lain? Manajer, pintar sekali ya. Menurut saya yang paling betul itu sebagai manajer. Nah ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Nanti posisi kontrol guru ini apa? Nah biasanya kata yang diucapkan oleh guru itu seperti ini. Ketika ada anak yang tidak lengkap atributnya saat upacara bendera, itu guru ngomong seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, berarti guru tersebut memposisikan dirinya apa? Menjadi penghukum ya, dihukum suruh hormat ya selama 1 jam itu. Kemudian berikutnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, ini kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata seperti itu, bagaimana? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Dulu saya juga waktu SD sering sekali ya, seperti ini ya, pernah dihukum juga ya. Tapi bukan berarti saya itu dendam, bukan ya. Tapi hal-hal semacam itu ternyata itu tidak baik ya, dan akan terus dinyam seperti itu. Kemudian berikutnya, tolong bantu ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Ini kalau guru memposisikan dirinya sebagai teman itu akan berbicara seperti ini ya kepada siswanya. Kemudian berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ya, ini posisi kontrol memantau. Jadi ciri khas pemantau itu ada konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kalau ini menawarkan ya, seorang guru ini menawarkan, yaitu memposisikan dirinya itu sebagai manajer. Coba selanjutnya, nanti ini dijawab ya. Posisi kontrol apakah aku? Dijawab. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini guru memposisikan dirinya
Apa ini? Nah, tadi ciri-ciri kalau ada konsekuensinya. Berarti kan anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya tidak pintar memantau. Kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, pintar. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan rencana ini? Manajer, pintar. Kamu tidak pernah dengar melakukannya. Ayo, sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah, ya. Berarti Bapak Ibu sudah menguasai ya apa yang saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ya? Kok bukan peraturan kelas? Ayo, ada yang mau memberi pendapatnya? Pak Edi. Ayo. Murid kita saja ya. Bu Guru padahal tidak menunjuk. Dengan itu apa coba? Kok kenapa ya? Bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Coba. Keyakinan kesepakatan bersama. Andi dulu pikir dulu. Sebenarnya tidak ada yang salah ya. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas ya? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Berarti ada proses diskusi awal antara guru dan siswa untuk menyepakati atau meyakini hal-hal yang harus dijalankan bersama-sama di dalam sebuah kelas. Kalau peraturan kelas kan sesuatu hal yang paten, sudah paten dari awal sampai akhir itu aturannya seperti itu. Kalau sebenarnya sama keyakinan dan aturan itu sama-sama paten karena itu harus dijalankan dan disepakati dan diyakini bersama-sama. Gitu. Luar biasa. Jawabannya ini lengkap sekali nih, sangat betul 100 ya. Jadi kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Tadi yang sudah dijawab. Ya, kalau peraturan itu kan dibuat oleh guru ya. Jadi sifatnya itu sudah paten. Walaupun sama-sama dilaksanakan seperti itu. Namun kalau keyakinan ya itu ada dialog antara guru dan siswa. Nah, membuat keyakinan kelas ya, nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan ya. Yang pertama itu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kan di dalam kelas itu kan sudah ada hal-hal positif yang sering dilakukan oleh anak-anak tersebut ya. Di situ nanti anak-anak itu disuruh menuangkan sendiri apa sih keyakinan apa sih yang diinginkan oleh anak-anak tersebut seperti itu. Nah setelah dibuat ya dalam bentuk kalimat peraturan, biasanya ini anak-anak tidak langsung membuat kalimat keyakinan, tapi yang dibuat itu kalimat peraturan ya. Nanti setelah itu dilanjutkan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya kan ketika anak-anak disuruh membuat seperti ini ya keyakinan kelas ini, kadang anak nulisnya seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan ya. Itu kan kalimatnya kan kalimat negatif. Itu kalau aturan seperti itu. Ada kata-kata dilarang. Nah, kalimat negatif tersebut dirubah menjadi positif. Misalnya bisa diganti dengan jagalah kebersihan seperti itu ya. Nah, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya yang meyakini itu murid saja, kita sebagai guru juga sama-sama menjalankan seperti itu. Misalnya kalau murid sudah meyakini ketika dalam pembelajaran itu harus fokus ketika pembelajaran ya. Guru pun buat keyakinannya apa? Kita harus memberikan pembelajaran yang menarik seperti itu ya. Sebenarnya membuat keyakinan kelas ini itu dilakukan ketika awal tahun ajaran baru ya. Kebetulan saya pas tahun ajaran baru itu membuatnya peraturan kelas
Ya, namun setelah mengikuti pendidikan guru penggerak di tengah-tengah kemarin saya rubah. Sekarang saya membuat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri yang bertanggung jawab. Jadi ketika ada anak ya yang bermasalah, ini kan kita kan sering sekali ya anak bermasalah ini sebagai contohnya saya ketika ada anak yang nangis ini dulu ya, kalau ada anak yang nangis itu malah saya marahi sekalian ya, nangis terus seperti itu ya, itu ternyata salah ya. Kita sebagai guru harus tahu ya, harus tahu kenapa kok anak tersebut nangis ya, harus tahu mencari alasannya. Nah, dengan melakukan segitiga restitusi itu nanti bisa kita cari solusinya seperti itu ya. Jadi dari kegiatan segitiga restitusi itu anak yang bersalah itu memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya itu seperti itu. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bisa kita lakukan seperti apa sih ini? Misalnya ya, misalnya yang sudah saya praktekkan itu terkadang dalam pembelajaran kan ada anak yang suka mencontek ya, seperti itu. Nah, yang merasa dicontek itu kan kadang kan jadi bertengkar ya, jadi marah-marah ya. Kemudian pada tahap menstabilkan identitas ya, kita itu sebagai guru bisa menanyakan seperti ini. Kenapa kamu menangis seperti itu ya? Kenapa kamu marah-marah? Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti ini. Kalau anak tersebut sudah salah ya, kita sebagai guru itu jangan menambahi ya. Intinya membuat anak tersebut menjadi semakin salah itu jangan seperti itu. Intinya bombongi kayak gitu ya. Misalnya dengan kalimat seperti ini. Kamu wajar kalau marah-marah sama teman kamu karena apa yang kamu lakukan kamu mesti punya tujuan, punya alasan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Ini kalau yang ketiga ini berarti antara guru dan siswa itu mencari solusi. Coba keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar? Kamu pengen jadi anak yang seperti apa? Seperti itu. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi ya, anak yang salah itu jadi merasa tidak takut ya, saya sudah salah nanti saya kena hukuman dari bapak ibu guru seperti itu ya. Jadi itu tidak merasa takut. Walaupun saya sendiri juga masih banyak sekali peserta didik saya itu masih takut dengan saya ya, masih takut karena takut dihukum seperti itu. Jadi dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi ini ya, anak itu akan bertanggung jawab seperti itu. Sebagai gambaran ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video yang sudah saya buat.
posisi anak itu sedang ramai sekali. Ya, jadi ya tidak jelas. Katanya di situ aja. Iya Bu, ini kamu tidak apa-apa, padahal itu juga kebetulan saya mencari tempat ya, tempat di mana yang tidak ramai, soalnya anak-anak selalu ikut seperti itu. Jadi itu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di lingkungan sekolah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti barangkali ada yang bisa memberikan masukan ya atau motivasi untuk diri saya sendiri. Monggo, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Randa yang telah memberikan beberapa ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah penyampaiannya sudah sangat bagus dan cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita tambah ilmu, mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan dalam sekolah kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sukses selalu untuk Ibu Rahma. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Barangkali yang lain mau memberikan masukan. Pak Edi memberikan masukan untuk kenang-kenangan. Terima kasih. Dalam hal ini kami selaku peserta sekali lagi mengucapkan terima kasih atas ilmunya, dan selanjutnya semoga teman-teman yang lain ini bisa menjadi guru penggerak. Kalau saya kebetulan mungkin jadi pensiunan penggerak. Dan kepada Ibu Rahmawati ini untuk tetap atau terus-menerus untuk menimba ilmu dan ditularkan kepada teman-temannya. Namun tadi saya masih punya ganjalan yang tadi disampaikan antara hukuman dan sebagainya. Tadi kebetulan cuma kami berdua yang menunjukkan jari setuju adanya hukuman, karena menurut pendapat saya kalau siswa ini tanpa hukuman anaknya akan semaunya sendiri. Dan kebetulan bahwa yang namanya hukuman tadi disampaikan bahwa hukuman itu biasanya cenderung pada fisik. Kebetulan saya sebagai guru penjas ini seringkali menghukum anak Bu, dan menurut saya benar asalkan hukumannya itu sesuai dengan porsinya. Terima kasih. Sedikit menjawab ya. Jadi saya sendiri juga masih
dengan hukuman itu nanti untuk jangka panjangnya ya, jangka panjangnya itu tidak baik untuk anak seperti itu. Okay. Jadi hukuman kalau memang menurut Bapak Ibu mendidik ya monggo seperti itu ya, tapi untuk jangka kedepannya itu anak itu akan terus mengingat seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya ya, yang seharusnya bisa istirahat mungkin di sekolah harus datang ke sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, demikian tadi acara demi acara telah berjalan dengan lancar dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal kebajikan yang akan nantinya kita buat untuk keyakinan kelas. Lah bedanya antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu kan sifatnya mengikat ya, sifatnya mengikat. Sedangkan kalau keyakinan itu tidak mengikat seperti itu. Bedanya itu memaksa dan tidak memaksa. Kalau peraturan kan berarti kan harus ya, harus dilaksanakan. Itu namanya sifatnya memaksa. Nah, nanti ya keyakinan kelas ya yang akan kita buat ya, itu nanti kamu tulis di sini. Nanti kita tempelkan di papan ini ya. Nah, kamu pengen buat keyakinan apa? Ya, hal-hal baik yang sudah kamu lakukan setiap hari di dalam sekolah, di dalam kelas ya, nanti kita sepakati dijadikan keyakinan kelas, dan nantinya keyakinan kelas itu kita akan laksanakan, tidak boleh dilanggar. Akan perbuatan ya. Ini kan ada tabelnya ya, ya. Tulis kamu mau bikin keyakinan kelas apa?
Ibu.